Selamat datang di Vita Edu Channel, yang khusus membahas soal pretest dan uji pengetahuan PPG. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share. Selamat menyaksikan. Kemudian Bu Eva, Bu Poni, Bu Ima, ya selamat siang semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah senang sekali hari ini saya bisa kembali menjumpai Bapak dan Ibu untuk kembali belajar bersama ya, membahas contoh soal dan pembahasan pada uji pengetahuan PPG. Tadi saya sempat mendengar katanya ada beberapa yang mau yang ternyata ini untuk retaker ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu, jangan berkecil hati ya. Mudah-mudahan nanti ketika retaker sukses semuanya lancar dan akhirnya bisa dinyatakan lulus ya. Baik Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu kita langsung saja. Sebelumnya apakah tampilan layar saya sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah ya? Ya, sudah Bu. Oke. Nah, tampak di sana. Oh ini belum diedit namanya ya, masih double huruf. Nggak apa-apa. Oke, langsung aja ke nomor 1 ya. Baik, sebentar. Oke. Ya, diberikan sebuah informasi. Peserta dapat menyimpulkan dampak positif dan negatif globalisasi. Ya, di sini pertanyaannya, globalisasi adalah proses mendunianya banyak hal. Globalisasi terjadi karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memudahkan manusia untuk saling berinteraksi. Globalisasi berdampak pada setiap aspek kehidupan yang ada di suatu negara. Dampak negatif globalisasi di bidang politik. Ya, di sini penekanannya adalah atau clue-nya adalah dampak negatif globalisasi di bidang politik adalah, silahkan Bapak Ibu boleh dilihat dulu di antara opsi A, B, C, D, dan E. Kira-kira mana menurut Bapak dan Ibu jawaban yang paling tepat? A. A. Bu siapa ya yang ngomong? Bu Foni ya? Poni. Oke, Bu Foni. A ya, makin menipisnya nasionalisme yang ada pada masyarakat. Oke, betul Bu Foni ya. Saya sependapat dengan Bu Foni bahwa memang jawaban yang paling benar adalah makin menipisnya nasionalisme yang ada pada masyarakat. Karena di sini yang ditanyakan adalah dampak negatif ya, dan di bidang politik gitu ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan pembahasannya. Nah, di antara beberapa dampak positif globalisasi di bidang politik, di antaranya masyarakat dapat menggunakan hak berpolitik dengan bebas, hak asasi manusia semakin diakui keberadaannya, masyarakat dapat menggunakan haknya secara langsung. Itu dampak positifnya. Nah, di samping itu ada dampak negatifnya. Itu musyawarah sebagai proses demokrasi semakin ditinggalkan, masyarakat cenderung mementingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan umum. Kemudian sering terjadi aksi anarkis yang sulit dihindari. Nah, ini jawaban yang A ini, makin menipisnya nasionalisme yang ada pada masyarakat itu relevan atau sama artinya dengan masyarakat cenderung mementingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan umum. Itu kan anti nasionalisme ya gitu. Jadi betul dampak negatif ini jawabannya adalah yang A. Ya. Kemudian kita berlanjut ke nomor 2. Oke, nomor 2, diberikan sebuah informasi. Suara siapa ya? Suara mau kemana? Mohon maaf. Suara siapa yang on? Bu Cucum. Bu Cucum. Baik, kita lanjutkan saja ya Bapak Ibu. Diberikan sebuah informasi, peserta dapat mengevaluasi penyebab problema yang dihadapi masyarakat multikultur. Nah, ini yang kayak kemarin ya, 2 hari yang lalu juga pernah dibahas, prasangka,
Apakah stereotip atau etnosentrisme, rasisme atau diskriminasi gitu ya. Nah, untuk kali ini kasus yang disajikan adalah perspektif kesetaraan gender. Kadangkala masih terlihat fenomena diskriminasi yang diterima oleh perempuan dalam lingkungan sosialnya. Lingkungan sosial yang masih menekankan bahwa perempuan hanya mengurusi urusan domestik, sehingga menyebabkan ketidaksukaan individu maupun kelompok sosial akibat adanya perbedaan terhadap individu maupun kelompok lain yang akhirnya memunculkan kesenjangan sosial, ketidakadilan bagi kaum wanita. Contoh kasusnya misalnya membatasi hak perempuan untuk bekerja di sektor publik oleh keluarganya. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, masih terdapat problem yang dihadapi masyarakat Indonesia yang multikultur yang disebabkan oleh adanya. Nah, ini dari soalnya juga sebenarnya sudah terlihat ya, fenomena diskriminasi gitu kan ya terhadap perempuan. Berarti jawaban yang tepatnya mana? Diskriminasi. Oke, betul. Yang diskriminasi, karena ini memang sudah terlihat ya dari soalnya juga. Nah, ini pembahasannya saya tampilkan kembali, di mana arti dari diskriminasi sendiri adalah perlakuan kelompok mayoritas yang menyudutkan kelompok minoritas karena perbedaan suku, ras, agama, jenis kelamin gitu ya. Nah, yang tadi diskriminasi terhadap perempuan itu berarti berdasarkan jenis kelamin ini gitu kan, menyudutkan kelompok minoritas berdasarkan jenis kelamin gitu. Ya, maka ini masuknya diskriminasi. Jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3. Disajikan berbagai kasus tentang macam-macam norma. Peserta mampu mengevaluasi macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pelaku pelanggaran lalu lintas dikenakan tilang. 2. Pelanggaran melakukan perzinahan oleh warga diputuskan dalam musyawarah adat. 3. Pelaku pencurian dimasukkan penjara selama 3 tahun. 4. Perselisihan antar warga diselesaikan dengan jalan mediasi oleh kepala desa. Nah, berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan contoh norma sosial custom ya, custom adalah yang mana? Apakah A 2 dan 3, B 1 dan 3, C 2 dan 4, D 3 dan 4 atau E 1 dan 2? Kira-kira yang mana? C 2 dan 4. Oke, C 2 dan 4. Jadi custom itu kan kebiasaan gitu ya. Kebiasaan di masyarakat. Kenapa enggak 1 dan 3? 1 dan 3 itu masuknya apa? Norma apa? Kalau 1 dan 3? Norma hukum. Norma hukum ya. Oke, udah tilang, penjara, itu kan sudah masuknya di norma hukum. Tapi kalau di 2 dan 4 itu ada kata-kata musyawarah adat, mediasi oleh kepala desa, gitu kan yang membedakan. Nah, betul jawaban yang tepat adalah yang C, 2 dan 4. Nah, ini pembahasannya ya. Ada tambahan di sini tentang hukum ya, norma hukum. Selain usage atau cara ya, usage itu cara-cara gitu kan ya. Contohnya itu kan bagaimana membuang sampah gitu kan, bagaimana menggunakan pakaian yang sopan, itu kan masuknya ke cara-cara. Berarti itu usage gitu ya. Kemudian folkway itu kebiasaan ya. Misalnya itu aturan dengan kekuatan mengikat yang lebih kuat dari usage gitu ya, kekuatannya lebih gitu kan daripada usage. Itu kebiasaan-kebiasaan yang merupakan perbuatan berulang-ulang sehingga menjadi bukti bahwa orang yang melakukannya menyukai dan menyadari perbuatannya. Contoh misalnya kebiasaan mematuhi atau menghormati orang yang lebih tua gitu kan, itu folkways masuknya. Kemudian norms atau tata kelakuan. Ya. Itu aturan yang diterima oleh masyarakat dan dijadikan alat pengawas atau kontrol secara sadar atau tidak sadar oleh masyarakat kepada anggota-anggotanya. Ya. Nah, ini ke custom ya. Itu adat istiadat. Jadi kalau custom itu kan kalau di Indonesia kan artinya itu adat istiadat gitu ya. Kumpulan atau tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya yang bersifat kekal. Pelanggaran terhadap adat istiadat akan dikenakan sanksi yang keras, baik langsung maupun tidak langsung. Itu adalah custom. Kemudian law atau hukum.
Ya, itu norma yang bersifat formal dan berupa aturan tertulis gitu ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan penjelasan ini bisa lebih memahami dan membedakan gitu kan, mana yang termasuk usage, kemudian mana yang termasuk folkways, mores, custom atau law ya gitu. Baik, berikutnya nomor 4. Nomor 4, diberikan kasus HAM. Diberikan kasus HAM, peserta dapat menelaah pelanggaran HAM berat dan ringan yang terjadi di Indonesia. Baik, mohon maaf Bapak Ibu. Kita lihat lagi. Diberikan kasus HAM, peserta dapat menelaah pelanggaran HAM berat dan ringan yang terjadi di Indonesia. Di sini disajikan contoh-contoh kasus pelanggaran HAM ya. Di antaranya yang pertama, penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. Kemudian yang kedua, kasus penganiayaan bocah TK di Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, hingga meninggal dunia tahun 2022. Kemudian yang ketiga, kasus Prita Mulyasari tahun 2008, pencemaran nama baik terhadap RS Omni Internasional. Kemudian yang keempat, penculikan aktivis pada bulan April 1997. Nah, dari keempat kasus tersebut, manakah yang dinilai sebagai pelanggaran HAM ringan? Coba Bapak Ibu bisa dilihat lagi. Ya? E 1 dan 3. E 1 dan 3. Oke, Ya. berarti yang satu penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia sama kasus Prita Mulyasari tahun 2008 tentang pencemaran nama baik. Oke, siapa Baik. ya tadi yang menjawab? Bu Foni lagi? Ya, Poni. Oke, Bu Foni, terima kasih. Ibu, Bapak bisa melihat video saya nggak? Bisa, Bu. Oh, bisa, tapi kenapa saya sendiri nggak bisa lihat muka saya sendiri ya? Oke, ini karena tampilannya mungkin ya, sebentar. Oke. Sekarang terlihat ya. Coba ini kalau sebesar ini jadi terhalang juga nih, nggak apa-apa lah. Ya, betul ya jawabannya 1 dan 3 itu 3. yang termasuk Pelanggaran HAM ringan. Ya, pelanggaran HAM ringan. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan penjelasannya, Bapak Ibu. Ya, di sini tentang macam-macam bentuk pelanggaran HAM ringan. Di antaranya melakukan penganiayaan, melakukan hal yang dapat mencemarkan nama baik, yang tadi ya, yang Rumah Sakit Omni Internasional itu, Prita Mulyasari itu kan masuknya ini, melakukan hal yang dapat mencemarkan nama baik. Menghalangi seseorang untuk menyampaikan apresiasinya, melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan, mengambil barang atau hak milik orang lain. Ya, ini yang termasuk contoh-contoh pelanggaran HAM ringan. Adapun untuk contoh pelanggaran HAM berat, di sini diantaranya itu dibedakan lagi menjadi 2 gitu ya. Ada kejahatan genosida, ya, ada kejahatan kemanusiaan. Itu. Kalau kejahatan genosida itu berarti pembunuhan gitu ya, sudah menghilangkan gen seseorang gitu ya. Sehingga dalam artian membunuh gitu, biasanya membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemanusiaan secara fisik gitu ya. Memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Nah, itu masuknya ke kejahatan genosida gitu ya. Jadi lebih ke apa ya? Ke bagaimana seseorang itu gitu kan secara fisik diintimidasi gitu kan. Nah, kemudian kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan ini juga diantaranya contohnya adalah pembunuhan, pemusnahan, perbudakan gitu kan, dan sebagainya gitu ya. Jadi sudah ke bagaimana menghilangkan nyawa seseorang itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat gitu ya. Oke, mudah-mudahan penjelasan yang sedikit ini bisa membuat Bapak Ibu memahami gitu kan bagaimana bentuk pelanggaran HAM ringan dan bagaimana yang termasuk pelanggaran HAM berat. Karena di sini
Nyambung gitu ya soalnya untuk indikator yang sama saya berikan lagi di soal nomor 5 gitu kan. Hanya soalnya yang berbeda. Kasus pencemaran nama baik dilakukan oleh 4 siswa sekolah SMAN 2 Probolinggo terhadap sekolah mereka di status jejaring sosial, yaitu Facebook, yang berakibat harus dikeluarkan dari sekolah. Hal ini bermula pada Jumat 30 Juli 2022, Devi Rizky dan Anissa membuat status di Facebook ya mengeluhkan sejumlah kejadian di SMAN 2, mulai dari helm yang hilang di tempat parkir sekolah, jok motor disilet, hingga sepatu di musola yang juga disilet gitu kan. Kejadian itu sudah dilaporkan kepada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, tapi tidak ada respon pihak sekolah. Nah, karena nggak direspon mungkin ya, akhirnya si Devi sama Anissa ini berkicau lah gitu kan di media sosial gitu. Nah, berdasarkan kasus itu, menurut telah Anda merupakan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM apa? Ini apakah berat atau ringan? Dan ada alasannya. Boleh dilihat di opsi-opsinya. Apakah A, berat karena sudah membahayakan jiwa manusia? Jelas itu tidak tepat ya. Tidak ada jiwa manusia yang dibahayakan di sini. Kemudian B, berat karena mengancam dan membahayakan jiwa manusia. Bukan juga ya Bapak Ibu. Kemudian C, pelanggaran HAM ringan karena tidak mengancam keselamatan jiwa manusia dan dapat berbahaya bagi manusia. Atau D, ringan karena tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapi cukup berbahaya. Atau E, ringan karena tidak membahayakan jiwa manusia. Coba kecenderungan Bapak dan Ibu itu antara yang mana? Opsi yang mana? D. D, ringan karena tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapi cukup berbahaya. Betul, dikunci jawaban yang saya punya juga itu gitu ya. Setelah dianalisis, kenapa di sini kemudian ringan ya, karena ringan karena memang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia. Ini hubungannya dengan pencemaran nama baik yang tadi. Pencemaran nama baik itu bentuknya masuknya ke pelanggaran HAM ringan gitu ya. Tapi kemudian di sini ditambahkan frase bahwa akan tetapi cukup berbahaya. Kenapa cukup berbahaya? Nah, kita mungkin akan melihat nanti bagaimana kredibilitas sekolah yang dicemarkan nama baiknya ini, SMAN 2 Probolinggo ini, gitu kan. Nah, itu cukup berbahayanya itu ya. Kemudian juga makanya kalau misalnya dilihat gitu ya, kelanjutan kasusnya katanya si 2 siswa ini akhirnya sampai dikeluarkan gitu kan dari sekolah ini gitu kan. Nah, jadi betul jawaban yang tepat adalah D, ringan karena tidak mengancam keselamatan jiwa manusia akan tetapi cukup berbahaya. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Diberikan sejumlah informasi tentang warga negara global. Peserta dapat menyimpulkan permasalahan yang menjadi tanggung jawab warga negara global. Artinya warga negara ya kita secara mendunia gitu ya, yang menjadi tanggung jawab masyarakat dunia gitu, bukan hanya masyarakat untuk negara-negara tertentu saja. Di sini pertanyaannya, globalisasi merupakan suatu proses yang di dalamnya batas-batas negara menjadi tidak penting lagi, dan setiap orang di semua belahan dunia dapat berhubungan dan berkomunikasi tanpa dibatasi oleh perbedaan waktu dan negara. Sehingga setiap warga dunia memiliki tanggung jawab sebagai warga negara global. Perhatikan permasalahan global berikut. Nah, ada beberapa permasalahannya. A, polusi udara. B, pemimpin politik yang otoriter. C, penipisan sumber daya alam. D, pemusnahan biodiversitas. E, ledakan populasi penduduk. F, Islamisme, Kristenisasi, Hinduisme, Buddhisme, Zionisme, ISIS atau aliran ortodoks yang lain. G, pesatnya informasi dan telekomunikasi. Oke. Dari sekian banyak opsi A sampai dengan G gitu kan, maksud saya sekian banyak contoh permasalahan, contoh kasus gitu ya. Di sini kita diminta untuk menentukan tanggung jawab warga negara di era global. Ditunjukkan pada permasalahan yang berkaitan yang mana saja kira-kira.
yang termasuk permasalahan global. Tanggung jawab warga negara global. A, B, C, D, atau E. A, polusi udara. Itu global atau bukan? Tanggung jawab warga negara global atau bukan? Global kayaknya, Bu. Global ya, betul. Kemudian pemimpin politik yang otoriter. Tidak itu, Bu. Tidak ya, karena itu mah udah ke ranah politik. Biasanya kalau berbicara politik mah negara punya masing-masing, nggak bisa saling mencampuri ya, termasuk tidak bisa dianggap sebagai permasalahan global. Gitu ya. Kemudian penipisan sumber daya alam. Itu termasuk global tuh, Bu. Global juga, oke betul. Kemudian pemusnahan biodiversitas. Biodiversitas itu apa? Kalau di Indonesia kan mungkin apa? Keanekaragaman hayati ya? Betul ya. Itu global bukan? Global, Bu. Global juga ya. Kemudian ledakan populasi penduduk. Tidak. Itu termasuk ledakan populasi kayaknya penduduk. Itu global kayaknya. Global juga ya. Global gitu kan. Kenapa sekarang ada isu gitu kan, ada isu yang menakutkan bahwa nanti itu orang-orang Cina akan menginvasi kembali Indonesia. Itu kan salah satunya itu karena ledakan populasi penduduk di Cina gitu kan ya. Nah gitu, berarti itu juga karena berefek ke negara-negara lain, Bu ya. Ah iya gitu, betul. Karena nanti akan berefek ke negara lain, betul sekali Pak Zainal ya. Oke, kemudian yang F, Islamisme, Kristenisasi, Hinduisme, ini berhubungannya dengan keagamaan, dengan keyakinan spiritual yang seperti itu. Apakah bisa dianggap sebagai permasalahan global? Tidak ya? Tidak Bu ya, kecuali kalau misalnya sudah berbicara apa ya, terorisme mungkin ya, tapi kan di sini tidak menyebutkan gitu ya. Di sini lebih ke bagaimana kita Islamisme berarti kan seperti penyebaran gitu kan. Islamisme berarti penyebaran agama Islam, Kristenisasi penyebaran itu bukan, tidak bisa dianggap sebagai permasalahan global. Kemudian pesatnya informasi dan telekomunikasi itu juga bukan, berarti di antara semuanya yang paling tepat untuk permasalahan global itu adalah yang A, C, D, dan E. Berarti jawabannya ya E gitu ya. Betul Ibu ya, yang E. Betul ya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 7. Diberikan sebuah informasi. Peserta dapat menentukan upaya pemajuan HAM di Indonesia dalam bidang produk hukum, lembaga negara, dan lembaga swadaya masyarakat. Jadi di sini dituntut pengetahuan kita sejauh mana gitu kan tentang upaya-upaya pemajuan HAM gitu kan. Upaya-upaya untuk menegakkan hak asasi manusia gitu ya. Di sini ada ilustrasinya dulu. Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM ini telah melakukan langkah-langkah strategis, yaitu dengan membentuk produk hukum, undang-undang gitu kan, peraturan pemerintah dan sebagainya. Nah, pembentukan produk hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia dimaksud untuk menjamin kepastian hukum dalam proses penegakan HAM. Selain itu, produk hukum tersebut memberikan arahan bagi pelaksanaan proses penegakan HAM. Nah, adapun produk hukum yang dibentuk untuk mengatur masalah HAM kecuali ya, karena dari sekian banyaknya produk hukum yang sudah dibuat gitu kan, maka pertanyaannya ini kecualinya, yang bukannya berarti ya Bapak Ibu, apakah yang A ditetapkannya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang HAM, atau B Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2009 yang diikuti dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 1 Tahun 99 kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000, atau TAP MPR nomor 17, kemudian ditetapkannya Piagam HAM Indonesia, atau amandemen kedua UUD Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 yang telah menetapkan satu bab tambahan dalam batang tubuh yaitu bab 5A. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Di sini sepertinya ada satu pengecoh ya. Karena yang betul undang-undang tentang HAM itu yang sudah diterbitkan itu adalah Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2009. Artinya yang bukan berarti yang mana? E. Yang E. Kecualinya Bapak Ibu, kecualinya. Nah, langsung saja kita lihat pembahasannya di sini. Nah,
Kalau kita pilih opsi yang E itu ada masuknya ke sini. Ya. Amandemen. Iya, Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian diamandemen dengan adanya bab 5A gitu kan ya di batang tubuhnya. Kemudian kalau kita lihat opsi yang D, ditetapkannya Piagam HAM Indonesia tahun 98, itu bisa disamakan dengan ini. Meratifikasi instrumen HAM internasional. Itu ya, ketika di internasional itu kan ada apa ya yang tentang HAM itu saya lupa namanya. Gitu ya. Nah, kemudian kan dibuat versi Indonesianya, diratifikasi kemudian ke versi Indonesia gitu ya. Jadi yang D juga ya piagamnya ada, piagam HAM di Indonesia gitu kan. Kemudian yang C TAP MPR nomor 17 itu ada ya di sini tahun 99 gitu ya. Nah, ini undang-undangnya itu nomor 39 tahun 99 ya atau nomor 26 tahun 2000 ya, yang ini tentang HAM, yang ini kemudian setelah dilakukan perubahan undang-undang itu apa ya namanya itu? Baru menjadi Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000. Nah, yang enggak ada itu adalah ini Undang-Undang nomor 49 tahun 2009. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Ya. Jadi, adapun produk hukum yang dibentuk untuk mengatur masalah HAM kecuali berarti yang bukannya. Yang bukan itu adalah yang A, ya. Justru soal kayak gini, Bu, yang membuat kita bingung, Bu. Oke, ya kuncinya sepertinya harus banyak baca, Bapak Ibu ya, karena saya pun mendapatkan ini juga ini, ya jadi itu hikmahnya belajar lagi dengan Bapak dan Ibu di forum ini itu saya juga jadi banyak membaca lagi gitu ya. Mungkin saya juga perbedaannya dengan Bapak dan Ibu hanya berbeda ya semalam gitu ya. Itu kalau misalnya Bapak dan Ibu tahunya sekarang, ini dari saya tahunya tadi malam gitu kan ya. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi apa ya? Tidak mengurangi semangat kita untuk belajar dan berbagi. Dalam hal ini saya tidak bersikap ingin menggurui gitu kan, tidak gitu kan. Kalaupun misalnya nanti dalam pembahasan ini Bapak dan Ibu merasakan bahwa kenapa Bu Wina jawabnya itu gitu kan, dan tidak setuju mau protes silahkan, biar nanti terbentuk atau terjadi diskusi di antara kita gitu ya, seperti itu. Enggak, istilahnya gini, Ibu sudah punya acuan ya kan, kalau misalnya nggak ada acuan itu bingung kita, Bu. Oh gitu, ya, karena saya punya acuan Google gitu ya. Ketika ada soal seperti ini nih, wah berarti dicari gitu kan. Kalau nanti pas Bapak Ibu UP kan mana bisa lihat Google gitu kan, mana sempat. Oke, Bapak ya baik. Tapi ya mudah-mudahan ya sekali lagi seperti kemarin saya katakan bahwa dengan Bapak ikut di forum ini juga ya, Bapak Ibu ikut di forum ini, saya kira ini udah selangkah lebih maju gitu kan, menunjukkan keseriusan Bapak dan Ibu untuk menghadapi UP nanti. Ya mudah-mudahan dimudahkan karena memang tugas kita kan hanya berusaha ya. Berusaha, memaksimalkan usaha, membumikan ikhtiar lah istilahnya gitu kan, membumikan ikhtiar, melangitkan doa-doa gitu kan, selanjutnya mudah-mudahan hasilnya memang seperti yang diharapkan gitu ya Bapak ya, Pak Zaina ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke nomor 8. Disajikan data tentang keterkaitan Hari Raya Idul Fitri pada 2 tahun berturut-turut, misalnya 1440 Hijriah dengan 1441 Hijriah dengan kalender Masehi. Jadi keterkaitan antara kalender Hijriah dengan kalender Masehi di sini yang dibahas ya. Saya menemukan kisi-kisinya. Oh iya, kisi-kisi yang saya dapat, yang saya pegang itu Bapak dan Ibu nerima juga nggak dari Pak Andri? Terima, Bu. Terima ya, oke. Berarti nanti Bapak dan Ibu bisa cross check gitu ya. Artinya saya memang benar-benar mencari soal ini mengacu kepada kisi-kisi yang diberikan oleh Pak Andri gitu kan, sebagai bos saya gitu kan. Oke, berikutnya kita baca soalnya ya. Jatuhnya Hari Raya Idul Fitri setiap tahun pasti berbeda. Misalnya Hari Raya Idul Fitri tahun 2022 jatuh pada tanggal 2 Mei dan tahun 2021 jatuh pada tanggal 12 Mei. Hal ini tidak sama dengan perayaan Hari Natal misalnya yang memang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Nah, berdasarkan ilustrasi, hal tersebut disebabkan oleh, boleh dilihat Bapak Ibu opsinya, A, B, C, D, atau E, kira-kira. Jumlah hari pada tahun Masehi maju 11 hari, jumlah hari dalam setahun pada kalender Hijriah adalah 365 hari,
Jumlah hari pada dalam setahun dalam kalender Masehi adalah 365 hari dan selisihnya kurang 11 dari kalender Hijriah. Kebalik justru ya. D, apakah jumlah hari pada tahun Masehi mundur 11 hari dari tanggal di tahun sebelumnya? Ataukah E, jumlah hari dalam setahun pada kalender Hijriah adalah 354 hari, sedangkan pada tahun Masehi berjumlah 365 hari. Kira-kira yang mana ya Bapak Ibu? Pak Zainal mungkin mau menjawab Pak? Mau mencoba menjawab? Mungkin D. Ya? Kalau logika Bu ya di D Bu ya. Secara logika Bu. Ya. Jumlah hari pada tahun Masehi mundur. Mundur Bu Kenapa ya. mundur? Karena di jadi luar tanggalnya ya. Oh, mungkin Bapak itu Ya, terfokus ke soalnya ya. Karena Ya, di betul, tahun Bu. 2021 itu di tanggal 2 Mei. Sedangkan di 2022 itu 2 Mei. 2 Mei ya. Di 2021 12 jadi mundur gitu kan, mundur Ya. 11 hari gitu ya. Oke, benar kelihatannya sih mundur gitu. Tapi konsepnya bukan itu Bapak Ibu gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Tampak seperti mundur itu karena perbedaan jumlah hari sebenarnya. Perbedaan jumlah hari antara di kalender Masehi dengan di kalender Hijriah. Nah, jangan sampai terlupa jumlah harinya. Di mana jumlah hari dalam kalender Hijriah itu adalah 354 hari. Sedangkan pada kalender atau tahun Masehi itu berjumlah 365 hari. Itu sebenarnya yang menyebabkannya itu, gitu ya. Jadi bukan masalah maju atau mundurnya. Konsep dasarnya yang itu. Berarti jawabannya yang mana? Yang E. Yang E ya. Dan ini penjelasannya Bapak Ibu. Nah, ini dia penjelasannya. Perbedaan antara kalender Masehi dan kalender Hijriah. Awal penetapannya pun berbeda gitu ya. Awal penetapannya kalau Masehi itu dari 45 sebelum Masehi, kalau Hijriah itu baru di tahun 640 Masehi. Artinya udah lama gitu ada kalender Masehi baru ditetapkanlah kalender Hijriah gitu ya. Nah, dasar penetapannya pun berbeda. Ya, Bapak dan Ibu lebih tahu lah gitu ya. Kalau untuk Masehi kan berdasarkan peredaran semu matahari. Kalau Hijriah berdasarkan peredaran bulan. Ini pelajaran kelas 6 kalau nggak salah ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau tanda awalnya juga matahari berada di titik vernal equinox, kemudian terjadinya ijtima matahari bulan bumi. Kategorinya solar kalender ya, atau kalender matahari gitu kan. Kemudian kalau Hijriah itu sistem lunar atau Komariah. Jumlah harinya, nah sama ya, ada tahun Masehi biasa, ada tahun Kabisat. Kalau yang biasa 365, kalau Kabisat 366 tambah 1 hari gitu kan. Di kalender Hijriah juga sama ada tahun Kabisatnya. Kalau tahun biasa 354, kalau Kabisat 355. Ya. Nah, ada daurnya atau siklusnya, ini maksudnya siklus tahun Kabisat gitu ya. Kemudian tahun Kabisatnya 1 tahun dalam 4 tahun, 11 dalam 30 tahun. Ya, seperti termaktub di atasnya ya. Itu mudah-mudahan bisa menambah pemahaman Bapak dan Ibu. Sehingga kembali lagi jawaban yang paling tepat untuk... Nah, ini soal-soal seperti ini ya, yang keterkaitan antara kalender Hijriah dengan kalender Masehi itu banyak sekali bentuknya Bapak Ibu ya gitu. Saya hanya mengambil yang satu ini gitu kan. Mungkin nanti narasinya Bapak dan Ibu mungkin akan menemukan narasi yang berbeda atau pernyataan dalam soal yang berbeda gitu. Tapi pada dasarnya yang kita pahami bahwa itu penyebabnya itu adalah perbedaan jumlah hari gitu kan. Kalau di kalender Hijriah 354, kalau di Masehi 365 hari. Oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu ke nomor 9. Diberikan langkah metode ilmiah secara acak. Peserta dapat mengurutkannya dengan benar. Di sini saya baru nyadar nih kalau pas presentasi ternyata banyak tipe-tipe nggak ada spasinya ya. Sekelompok siswa ingin menguji kandungan zat yang terdapat pada beberapa jenis makanan.
Agar memudahkan mereka melakukan kegiatan tersebut, Pak Yusuf, ini Bapak gurunya meminta mereka untuk melakukan langkah-langkah metode ilmiah berikut. 1. Menguji kesimpulan. 2. Menyusun hipotesis. 3. Merumuskan masalah. 4. Mengumpulkan data. 5. Menarik kesimpulan. Dan 6. Melakukan percobaan. Nah, itu kan belum berurutan tuh Bapak Ibu ya. Nah, urutan kegiatan metode ilmiah yang tepat supaya peserta didik memperoleh hasil yang tepat. Nah, ini kan tentunya kita, banyak sekali opsinya gitu kan. Nah, tapi dari opsi ini kita harus mengetahui dulu, meyakini dulu kira-kira dari metode ilmiah itu dari nomor 1 sampai dengan nomor 6 ya, itu yang pertama, metode ilmiah urutan pertama itu apa dulu? Di sini ada 2 opsi jawaban kan? Merumuskan masalah. Ya, ada 3 masalah. dulu, ada 4 dulu, apakah 3 dulu atau 4 dulu gitu ya. Dan kita sepakat bahwa merumuskan masalah. Dahulu gitu Berarti ya. option A. Oke, berarti jawabannya antara opsi A atau opsi E. Nah, baru nanti kita lihat kelanjutannya. Apakah A atau E ya yang benar? Kira-kira setelah merumuskan masalah, Bapak Ibu, apa yang kemudian kita lakukan di metode ilmiahnya? Menyusun ya. Nomor 2 ya. Menyusun hipotesis. Oke, betul ya. Jadi kita menyusun atau merumuskan hipotesis, menyusun hipotesis. Apa nih hipotesisnya? Hipotesis itu dugaan sementara gitu ya. Dugaan sementara nih. Wah, kalau misalnya pakai metode model pembelajaran kooperatif nih, kayaknya nih anak-anak bakalan lebih aktif deh dalam belajar gitu kan. Kalau kita ya, kalau bikin PTK ya. Nah, kemudian lebih kepada langkah-langkahnya, Bu ya. iya, gitu ya, menyusun hipotesis itu. Dugaan sementara mengenai gini, kalau di PTK memang sih PTK ini kan metode ilmiah gitu ya, tapi kalau misalnya kita itu kan ke PTK, jadi sejauh mana gitu kan keyakinan kita mengenai kemudian permasalahan yang kita rumuskan tadi gitu ya. Ya, dugaan sementara, dugaan-dugaan itulah yang disebut dengan hipotesis. Jadi betul setelah merumuskan masalah kita akan menyusun hipotesis. Berarti dari 3 itu kedua. A juga sama ya, A 3 kedua, E juga 3 kedua. Tapi apakah lanjutnya ke 4 atau ke 6? Kira-kira. Keempat, Bu. Menyusun hipotesis. Apa? Mengumpulkan data, Bu. Mengumpulkan data. Bu. Mengumpulkan datanya dari mana? Dari berbagai sumber, Bu, yang harus kita ininya, Bu, untuk langkah-langkahnya sudah ada. Nah, itu kita persiapan apa saja yang harus kita perlu dibutuhkan gitu kan. Oke. Tapi kita lihat kalau itu secara general mungkin Pak Zainal memakai konsepnya penelitian secara general yang udah pernah dilakukan seperti kalau ke PTK gitu. Tapi kan tetap untuk di soal ini kita kembali ke konteks soal, ke narasi soal. Sekelompok siswa ingin menguji kandungan zat yang terdapat pada beberapa jenis makanan. Jadi ini ke percobaan berarti kan ya? Nah, berarti langsung berarti. Iya, berarti harus langsung ya. Yang ke-6 dulu gitu kan ya. Melakukan percobaannya dulu. Nanti dari percobaan itu baru kita kumpulkan datanya. Oh, ternyata makanan. Oh, kalau nasi ternyata kandungan zatnya apa misalnya gitu kan nantinya. Itu adalah proses mengumpulkan data. Nah, dari sini juga sebenarnya nggak usah diterusin juga udah tahu kita jawabannya ya. Berarti A atau E? A. Ya. Jadi dari merumuskan masalah, menyusun hipotesis, ke melakukan percobaan terlebih dahulu gitu. Baru nanti dari percobaan itu kan kita akan memperoleh data. Nah, data itulah yang kemudian kita kumpulkan. Makanya kemudian mengumpulkan data, setelah itu menarik kesimpulan ya. Dari menarik kesimpulan baru menguji kesimpulan gitu ya. Jadi urutannya 3 2 6 4 5 1. Gitu ya. Jadi pengecohnya memang antara A dengan E itu dipertukarkan antara mengumpulkan data dengan melakukan percobaan. Tapi logikanya kita mau mengumpulkan data dari mana kalau percobaannya belum dilakukan gitu. Karena ini bersifat eksperimental gitu kan, bersifat percobaan, berarti ya mau tidak mau ya memang harus melakukan percobaannya dulu baru bisa mengumpulkan datanya. Seperti itu ya Pak Zainal ya. Ya, Bu. Dan sepakat ya dengan saya. Oke, nah ini pembahasannya, sedikit pembahasan. Walaupun misalnya di sini langkah-langkah yang saya dapat ini tidak tidak tok sama kata-katanya dengan ini, ya.
Tapi setidaknya kita sebagai seorang guru yang profesional mengetahui gitu ya bahwa langkah-langkah dalam metode ilmiah. Nah, di sini identifikasi masalah itu kan berarti sama dengan merumuskan masalah gitu ya. Itu selalu ada di langkah pertama. Oh ya, ini merumuskan masalahnya di langkah kedua. Ini mengidentifikasi itu berarti seperti melihat dulu gitu kan, mengobservasi dulu ada masalah apa sih gitu kan, identifikasi masalah berarti gitu kan, kemudian dirumuskan masalahnya. Bahkan di sini di tahapan ini ada mengkaji literatur gitu ya, baru kan ada membuat hipotesis. Ya, bahkan di sini ada tambahan menentukan variabel penelitian. Ini udah lebih kompleks memang ya yang ini. Kalau yang tadi, yang di soal ini memang lebih sederhana gitu ya, metode ilmiah yang lebih sederhana. Jadi memang Bapak dan Ibu jangan terpaku gitu kan, jangan terpaku. Wah, ini kenapa nih ada langkah yang hilang, ada langkah yang terlewat gitu ya. Atau ini kata-kata atau kalimatnya tidak sama ya. Pada dasarnya kalau Bapak dan Ibu memahami gitu ya mengenai metode ilmiah ini tidak dipertukarkan gitu, karena tidak akan ada saya rasa tidak akan ada satu pandangan atau teori pun yang ujug-ujug di nomor 1 udah membuat kesimpulan misalnya, itu kan tidak mungkin gitu ya. Jadi pasti diawali dengan adanya masalah gitu ya, baru ke hipotesis, kemudian bagaimana kemudian melakukan pengumpulan data ya, kemudian datanya diolah dan dianalisis, baru ada kesimpulannya gitu kan ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan nomor 10 Bapak Ibu ya. Masih tentang langkah metode ilmiah. Dapat mengurutkannya dengan benar. Di sini 1, menentukan variabel penelitian, 2, mengumpulkan data, 3, menetapkan prosedur kerja, 4, menetapkan hipotesis, dan yang kelima mengolah data. Nah, di sini ada lagi narasinya atau konteksnya. Ya, setelah merasakan adanya permasalahan dalam pembelajaran yang dialami, Pak Amin kemudian merumuskan masalah penelitian. Selanjutnya, langkah metode ilmiah yang harus dilakukan secara urut adalah, jadi merumuskan masalahnya udah nih gitu kan. Berarti langkah berikutnya apa setelah merumuskan masalah? Gitu. Kira-kira apakah dari mana dulu? Apakah dari menentukan variabel penelitian dulu? Atau opsi B dari 4 dulu menetapkan hipotesis? Nah, kalau bisa dilihat tadi ya. Apakah membuat hipotesis dulu atau menentukan variabel penelitian dulu? Kalau di langkah ini. Di bagian ini membuat hipotesis dulu ya. Iya, membuat hipotesis. Bapak Ibu, berarti di sini juga setelah merumuskan masalah penelitian itu berarti apa? Menetapkan hipotesis, berarti keempat. Di sini dari opsi A sampai dengan E yang dimulai dari poin 4 itu hanya opsi B. Maka ini sudah sangat meyakinkan gitu kan, tanpa dicek lagi juga bahwa jawaban yang paling benar itu adalah yang B gitu ya. Kecuali kalau misalnya yang diawali dengan 4-nya itu seperti yang tadi ada 2 atau ada 3, mungkin kita harus mengecek langkah berikutnya. Di sini karena cuma ada satu-satunya yang B saja, maka langsung saja kita pilih yang B ya. Dan boleh dilihat memang setelah dari 4 menetapkan hipotesis kan ke-1, menentukan variabel penelitian. Kemudian ke-3, menetapkan prosedur kerja. Ya. Kemudian baru ke mengumpulkan data, dan yang terakhirnya adalah mengolah data gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah B. B. Iya, betul B. Oke, nomor 11. Saya coba mengambil soal IPA nih. Ya. Disajikan gambar tentang proses perubahan energi pada pembangkit listrik. Apakah itu pembangkit listrik tenaga angin, air, matahari, atau uap? Peserta dapat menganalisis perubahan energi apa yang terjadi pada setiap tahapannya. Kalau gambarnya seperti ini, berarti ini pembangkit listriknya tenaga apa ya Bapak Ibu? Air. Air ya, oke. Air. Ini PLTA ya. Di sini ada, perhatikan gambar berikut, menyalakan lampu. Jadi ada proses menyalakan lampu yang diawali dari ini gitu kan, dari turbin yang ada di sini gitu kan, di pembangkit listrik tenaga air ini gitu kan. Nah, kemudian urutan perubahan energi yang benar pada gambar di atas adalah, kira-kira perubahan energinya dari mana dulu? Apakah A, B, C, D, atau E? Yang paling pertama dulu kira-kira awalnya itu ketika ada air gitu kan.
Air itu mengandung energi apa berarti Bapak Ibu? Di dalam bahasan tentang energi. Kan kita mengenal macam-macam energi, ada energi listrik, energi gerak, energi magnet gitu kan. Kemudian energi cahaya gitu kan. Energi gerak. Nah, kalau air sendiri itu masuknya ke apa? Gerak, Bu ya. Energi gerak. Apakah langsung energi gerak, Bapak? Sebelum energi gerak, keberadaan air itu sendiri, air yang mengalir itu berarti memiliki apa? Potensial gitu ya. Potensial gitu. Jadi itu yang pertama gitu. Jangan sampai energi potensial itu adanya di akhir gitu. Ya, betul. Seperti yang energi potensial di air, enggak, justru di awal gitu. Adanya air gitu ya. Itu merupakan apalagi air yang itu merupakan suatu potensi, energi potensial gitu kan ya. Nah, kemudian energi potensial ini ketika dirangkaikan dengan peralatan yang seperti ini, pembangkit listrik seperti ini gitu kan, bisa menggerakkan apa? Turbin, ya, turbin yang bergerak itulah energi gerak, gitu kan ya? Lebih kepada B, Bu ya? Iya, gitu, betul sekali Bapak. Jadi sekarang ketahuan deh jawabannya ya. Bahkan ini kalau misalnya itu cukup beda sekali, gitu ya, kentara sekali perbedaannya, bahwa memang yang diawali dari energi potensial itu kan hanya opsi B, gitu ya. Gitu. Ya berarti memang jawaban yang tepatnya itu adalah yang B, energi potensial, energi gerak, energi listrik, baru terakhirnya adalah energi cahaya. Karena di sini konteksnya adalah menyalakan lampu, ada di sini di ilustrasi di gambarnya. Tuh ya, jawabannya yang B. Oke, masih tentang indikator yang sama. Sama ya, indikatornya kisi-kisinya sama ini. Tapi ini apa ini berarti pembangkit listrik tenaga apa ini? Tenaga surya. Ya, tenaga surya ya, atau tenaga matahari gitu ya. Lihat di sini ada panel surya gitu kan. Nah, tapi di sini pertanyaannya lebih ke bagaimana kita memahami komponen-komponen gitu kan daripada sebuah panel surya. Jadi sebenarnya ini di gambarnya ini kalau saya lihat itu ada dua sebenarnya, ada dua jaringan sumber energi listrik gitu ya. Ada yang dari sini, dari panel surya ini gitu kan, kemudian masuk. Ada yang dari ini, yang dari tiang listrik ini, artinya dari sumber listrik PLN gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah alat yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik ditunjukkan oleh nomor. Di sini ada nomor-nomornya. Nomor 1 yang di atas ini ya. Kemudian nomor 2 yang di atap ini ya maksudnya. Nomor 2 di sini. Ini nomor 3, nomor 4, dan ini terakhir nomor 5. Kira-kira yang mana Bapak Ibu yang merubah energi matahari menjadi energi listriknya yang nomor berapa? Apakah langsung di panel suryanya yang di atas genting itu atau tidak? Tidak. Tidak ya. Udah ada alat lanjutannya ya, berarti bukan nomor 1 yang jelas gitu kan. Nah, di sini supaya lebih jelas pembahasannya. Nah, ini yang bagian atas ini adalah panel surya gitu kan. Kemudian nanti di sini akan dialirkan ke ini nih yang sebelah ini yang nomor 2 kan. Yang disebut dengan inverter gitu ya. Itulah yang mengubah, Bu. Ya, itulah ya. Berarti yang nomor 2 ya. Nomor 2 ya. Jawabannya adalah C ya. Baik. Selanjutnya yang ini kan yang biru ini mah kWh meter gitu ya. Yang ini mah yang hubungannya dengan jaringan listrik PLN gitu ya. Kemudian di sini ada yang nomor berapa ini? Sebentar. Nah, yang nomor 3 itu namanya AC Protection Box gitu. Ya, sama ini juga masih satu jaringan dengan pembangkit listrik tenaga surya yang ada di sini ya. Oke, nanti mungkin untuk lebih jelasnya nanti Bapak dan Ibu boleh. Itu kayaknya secara otomatis itu, Bu. Iya ya, untuk mengotomatisasi ininya ya. Bagaimana listrik yang ini nanti bisa menyalakan lampu yang ada di dalam rumah ya. Mungkin Pak Zainal yang cowok bisa lebih paham ya soal ini gitu ya.
Beda dengan saya, kadang nggak ngerti gitu kan soal listrik ini. Oke, berikutnya masih soal IPA nih Bapak Ibu. Disajikan cerita tentang 2 orang yang menimba air dengan cara yang berbeda gitu ya maksudnya. Yang satu menimba langsung dengan menggunakan tali, satunya lagi menggunakan katrol. Peserta dapat membandingkan besar keuntungan mekaniknya. Ya, nanti boleh dicari keuntungan mekanik itu apa sih gitu kan. Sebenarnya keuntungan mekanik itu lebih berbicara tentang bagaimana gaya gitu kan, sejauh mana atau sebesar apa gaya yang dibutuhkan gitu kan untuk mengangkat atau memindahkan sesuatu. Itulah yang disebut dengan keuntungan mekanik gitu. Makanya kalau saya lihat di Google, saya nggak sempat nih untuk memindahkan itunya ke sini gitu, tapi tidak apa-apalah. Yang pasti di sini bisa dilihat gambarnya, ilustrasinya itu adalah gambar berikut mengilustrasikan Aldi dan Rina yang menimba air dengan cara berbeda. Nih si Aldi mah pakai katrol, kalau Rina mah tidak pakai katrol, hanya dengan tali yang diikatkan ke ember gitu kan, kemudian mengambil air dari dalam sumur. Apabila kedalaman sumur sama, tetapi besar ember Aldi 2 kali lebih besar daripada ember Rina, dan keduanya terisi air penuh, maka besar usaha. Nah ini yang ditanyakan ke besar usahanya, belum ke membahas ke keuntungan mekaniknya. Ya, besar usaha yang dilakukan oleh Aldi. Jadi ini usaha yang dilakukan oleh Aldi dibandingkan dengan yang si Rina gitu. Kira-kira apakah A sama dengan usaha Rina, B 2 kali lebih besar daripada Rina, C setengah dari usaha Rina, D tidak bergantung pada besar ember, atau E tidak dapat dibandingkan dengan usaha Rina? B. B. Yang B? Ya. B 2 kali lebih besar daripada Rina, masa iya? Enggak. Mas Aldi pakai katrol, meskipun embernya 2 kali lebih besar, gitu kan? Kayaknya ini logikanya ini kayak masuk ke E ini Bu. Oh enggak, ada Bapak. Ada jawabannya bukan yang E. Kalau misalnya tidak bergantung pada besar ember Bu. Jadi setengah dari usaha Rina. Setengah dari usaha Rina. Usaha Rina gitu kan, di sini kan karena pakai, kalau misal pakai ininya lebih ringan gitu Bu ya. Iya, karena kan di sini fokus kita itu sebenarnya fokus soal ini bagaimana tentang penggunaan katrol gitu ya, pesawat sederhana. Kan diantaranya ada pengungkit, katrol gitu kan, kemudian roda berporos gitu kan, itu materinya itu kalau di KSD-an, kalau di buat anak-anak kita gitu kan. Nah, konsepnya gitu kan, kita selalu menjelaskan ke anak-anak di pelajaran IPA itu, konsepnya itu kan bahwa pesawat sederhana, katrol dan sejenisnya, pengungkit dan sejenisnya, bidang miring itu kan peruntukannya itu digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah ini pun sama konsepnya, dikembalikan ke sana bahwa ketika seorang menggunakan katrol, dalam hal ini si Aldi menggunakan katrol, maka dia akan lebih ringan gitu usahanya gitu ya. Kalau berbicara tentang usaha, kalau 2 kali lebih besar, berarti justru lebih berat dong, gitu kan? Nah, yang tepat adalah yang C, ya. Justru soal kayak gini, Bu, yang bikin kita bingung ini, Bu. Ya. Ini membingungkan kita ini, Bu, ini soal. Kenapa membingungkan ya, Bapak? Karena kan untuk membedakan ini istilahnya gimana ya, antara soalnya setelah kita pahami, kalau kita masuk ke logika itu nggak mungkin kita akan menjawab sih gitu kan. Kenapa? Karena di soal tadi disebut yang pertama kan yang pakai alat bantu itu sudah 2 kali lipat ya kan, kita terkecoh kita. Airnya udah 2 kali lipat daripada yang menarik manual gitu kan. Kalau kita fokus ke situ berarti kita nggak akan ambil itu jawaban C. Gitu. Oke. Jadi bisa dilihat gini, mungkin gini ya logikanya. Setengah dari usaha Rina itu kalau misalnya gitu kan. Setara. Embernya sama gitu ya. Ya betul. Oke. Saya juga mulai memikirkan hal yang karena di sini memang beberapa menyatakan bahwa justru di sini usahanya sebenarnya sama gitu. Ya, betul. Antara si Aldi dengan si Rina itu sama usahanya. Gitu. Berarti jawaban yang tepatnya itu harusnya A ya.
Sama dengan usaha Rina. Kenapa tidak menjadi lebih ringan? Karena apa? Karena ember yang digunakan oleh Aldi itu 2 kali lebih besar dari yang digunakan oleh Rina. Rina, ya. Oke, benar berarti ya. Oke, saya setuju ya, Pak. Itu berarti memang jawaban yang paling tepat itu adalah A. Nah, di sini saya lebih memperdalam lagi di Google itu dilihat ternyata kalaupun misalnya di sini menggunakan katrol, yang satu menggunakan katrol, yang satu menggunakan tali biasa, ternyata kalau sudah berbicara ke keuntungan mekanik, keuntungan mekaniknya itu sama ternyata. Gitu. Ya. Nah, jadi nah di sini bisa dipahami bahwa ini jawaban yang betul adalah yang A, sama dengan usaha Rina. Setengah dari usaha Rina itu bisa terjadi gitu ya kalau besar embernya sama gitu ya. Oke, karena di sini besar ember si Aldi itu 2 kali lebih besar, maka setengahnya kemudian dikali 2, artinya kalau setengah kali 2 kan 1, artinya sama-sama. Ya, oke, betul ya. Itu udah masuk pakai ilmu pasti juga. Ya, ada logika berarti ya Bapak Ibu di sini yang kemudian kita harus dijalankan. Oke ya. Kalaupun ternyata misalnya setelah pakai logika tetap salah, nggak apa-apa kalau salahnya cuma 1 soal ya. Nggak mungkin sampai nggak lulus gitu kan ya. Soal tentang si Aldi yang limbah nih ternyata salah 1 soal, tapi yang lainnya benar semua, nggak apa-apa gitu ya. Baik, lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sepakati jawabannya yang A ya, yang ternyata ini lebih cenderung memang ke A gitu ya. Sama gitu usaha antara si Aldi dengan si Rina. Oke, saya memberanikan diri mengambil soal matematika nih Bapak Ibu. Disajikan barisan bilangan aritmatika. Peserta dapat menentukan rumus suku ke N. Ya, dan jumlah ke N. Rumus suku ke N itu berarti kan kita suka menyebutnya UN gitu ya. Kalau jumlah ke N itu SN gitu kan ya. Pembelajaran kan seperti itu waktu dulu ya, zaman kapan ya, SMA gitu ya, belajar tentang ini gitu ya. Barisan bilangan berikut mempunyai aturan tertentu, negatif 9, negatif 5, negatif 1, 3. Jika bilangan 291 merupakan bagian dari barisan bilangan tersebut, maka 291 ini adalah suku ke berapa ya kira-kira Bapak dan Ibu. Langsung saja kita lihat ke pembahasannya ya. Nah, ini rumus barisan dan deret aritmatika. Rumus suku ke N atau UN itu adalah A ditambah N dikurangi 1 kali B. Ya. Kalau jumlah sampai suku N gitu kan, SN itu adalah setengah N dikali 2A tambah N min 1 kali B. Nah, yang ditanyakan di sini di soal ini adalah suku ke N. Suku ke N, tapi UN-nya, suku ke N-nya sudah diketahui, yaitu berapa di soal? 291. Nah, 291 ini adalah UN atau suku ke N. A-nya berapa Bapak Ibu? A-nya di barisan bilangan berikut A-nya berapa? Min 9. Iya, negatif 9 atau min 9. Jadi A itu adalah suku pertama ya. Kemudian B. Kalau B itu apa? B itu adalah bedanya ya, bukan suku kedua, tapi bedanya. Dari negatif 9, kemudian loncat ke negatif 5, loncat lagi ke negatif 1, loncat lagi ke 3. Berarti bedanya berapa? 4. Berarti nilai B-nya adalah 4. Nah, yang ditanyakan N. N yang ini berapa sih gitu kan? Suku keberapa sih gitu kan? 291 itu suku keberapa? Ya, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. UN sama dengan A tambah kurung N kurang 1 kali B. 291 sama dengan negatif 9 ditambah N dikurang 1 dikali 4. N-nya masih tetap tertulis seperti ini karena memang N lah yang kita cari gitu ya. 291 sama dengan negatif 9 ditambah 4N dikurangi 4. 291, nah ini kan negatif 9 dikurangi 4 itu kan bisa dioperasikan, bisa dihitung, yaitu jadi negatif 13 ditambah 4N. 4N berarti kalau begitu 291 dikurangi negatif 13. Ya, jadi 4N-nya 304. Kalau 4N-nya 304 berarti N-nya 304 dibagi 4 yaitu 70-an. Nah, maka jawaban yang tepat adalah ya A.
Ya, 76. Gampang ya Bapak Ibu soal seperti ini ya. Gampang Bu kalau ada rumusnya kayak gini ya Bu ya. Enggak, Bapak bisa dihafalkan kok, rumusnya pendek kok ya. Gitu, enggak, ya. Istilahnya dari saat kita menjawab soal Bu sudah panik gitu. Oh iya, jangan panik. Rumusnya. Nggak ada kebayang lagi soal rumusnya ini kayak mana. Oke, iya. Oke, mungkin kalau seperti itu nanti solusinya bisa dikerjakan dulu soal-soal yang lebih mudah mungkin ya. Ya, betul. Seperti itu ya Bapak Ibu gitu. Nanti kalau ternyata setelah yang gampang-gampang udah dikerjakan semua, masih ada waktu kita lihat lagi gitu kan soal mana yang belum dikerjakan. Oke, mudah-mudahan nanti dengan latihan ini Bapak dan Ibu sudah lebih gampang, lebih mahir gitu ya untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Ini kayaknya Bu kita harus sering mengulang-ulang ini soal ini. Iya, memang betul. Makanya Bu. kan kalau bisa Bu nanti di-share aja nih soal Bu. Kita pelajari nanti ya. Ya, boleh kan kemarin juga saya share, Bapak. Iya, siap nanti ya bisa saya share. Nanti kita ulang-ulang terus beberapa kali mungkin pasti nanti ya baru teringat. Iya, betul Bapak. Oke, kita coba lanjutkan ke nomor 15 ya. Menyelesaikan masalah sehari-hari terkait pecahan dalam soal cerita. Ini sebenarnya sudah kita bahas kemarin juga ada soal ini ya, dengan kisi-kisi ini, indikator ini ada. Nah, sekarang saya mencoba menampilkan soal yang berbeda, tapi masih tentang pecahan. Bu Ayu, seorang karyawati dari sebuah butik dengan gaji 4.200.000. Dari gaji tersebut, 1/3 bagian digunakan untuk belanja keperluan dapur, 1/6 bagian untuk membayar kontrakan, 1/5 bagian untuk biaya pendidikan anak, dan sisanya untuk biaya operasional. Setiap bulan, Bu Ayu harus menyisihkan uang untuk biaya pendidikan anak dan biaya operasional sebesar gitu. Jadi ini diminta gabungan gitu ya. Kalau dijumlahkan nih antara uang untuk biaya pendidikan dan biaya operasional jatuhnya di berapa besarannya gitu kan. Nah, karena di sini yang biaya operasional biaya operasional ini enggak diketahui, belum diketahui bagiannya gitu kan, nggak ada nilai pecahannya gitu kan, maka mau tidak mau kita harus mencari dulu satu per satu gitu ya, mencari satu per satu dulu untuk dapur misalnya. Nah ini pembahasannya Bapak Ibu untuk dapur 1/3 bagian berarti 1/3 kali 4.200.000. Saya rasa Ibu Bapak juga sudah paham ya untuk soal yang seperti ini. Boleh dilihat saja tanpa harus saya jelaskan ya Bapak Ibu ya. Nah ini pembahasannya. Ya, bisa dipahami kan Bapak Ibu pembahasan yang saya buat ini? Bisa ya, cukup jelas ya. Jadi nanti tinggal di akhir setelah diketahui semuanya tinggal ditambahkan saja biaya pendidikan berapa, operasional berapa gitu kan. Dan jatuhnya ternyata di 2.100.000 sehingga kita bisa memilih jawaban yang tepat itu adalah yang gitu ya. Baik, kalau begitu kita lanjutkan ke soal berikutnya saja. Nomor 16. Nah, ini sudah mulai memasuki ke soal-soal yang kaitannya dengan pembelajaran. Diberikan indikator KD tentang muatan pelajaran matematika di kelas tinggi. Peserta dapat menganalisis kegiatan yang termasuk dalam bagian membuka pelajaran. Ya. Seperti kita ketahui bahwa pembelajaran itu ada kegiatan pembukaannya, kemudian inti, kemudian penutup. Nah, di sini dipertanyakan, diasah kejelian kita gitu kan mengenai mana sih yang paling tepat untuk kegiatan membuka pelajaran. Indikator untuk KD matematika di kelas 5 adalah menentukan ukuran sebenarnya dengan menggunakan skala suatu denah. Berikut ini adalah kegiatan yang tepat dilakukan sebagai kegiatan pendahuluan. Loh, aduh ini belum udah saya bold. Lupa ini. Sudah ada itu. Nah, iya, padahal tadi dihapusin dulu boldnya. Tuh yang lain mah udah. Oh ini. Berarti jawabannya yang mana Bapak Ibu? Yang C. Yang memutar video tentang penggunaan skala dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa enggak yang A? Meminta siswa untuk mencari dan mewarnai suatu denah. Itu enggak ada kaitannya ya.
Dan itu kalaupun misalnya mau dilakukan itu bisa nanti di kegiatan inti gitu ya. Kemudian memberikan contoh tentang skala dalam kehidupan sehari-hari itu juga masuk kegiatan inti. Meminta siswa untuk menentukan ukuran-ukuran pada denah yang diberikan itu juga di inti. Meminta siswa menentukan ukuran sebenarnya dari satu denah itu pun juga di inti ya. Jadi kalau memutar video memang kan biasanya video itu kita gunakan sebagai bahan untuk persepsi gitu ya, supaya anak itu bisa kemudian pikirannya itu bisa terbawa gitu kan, bisa mulai termotivasi apa yang akan dipelajari. Biasanya disajikan dalam video itu bagus sekali gitu ya. Kalau anak-anak nonton dulu nih gitu kan. Biar dapat gambarannya gitu Bu ya. Nah, betul Pak Zainal, seperti itu, biar dapat gambarannya dulu. Gurunya juga simple kalau pakai video gitu kan, tinggal diputarkan saja videonya, nggak usah banyak ngomong gitu kan. Nanti anak-anak sudah terkoneksi sendiri, sudah mulai itu pikirannya mengenai sebenarnya apa yang akan dipelajari gitu ya. Tinggal nanti kita dikaitkan aja dengan videonya. Oke, saya ini terlewat nih, harusnya jangan dibawa dulu. Yang C betul ya jawabannya. Berikutnya ke nomor 17, Bapak Ibu, disajikan data dalam pembelajaran muatan IPS. Peserta dapat menganalisis manfaat penggunaan teknologi dan informasi dalam pembelajaran muatan IPS SD. Muatan materi pembelajaran IPS yakni menyebutkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketika peserta didik ditanya oleh guru, apakah kalian pernah melihat sang proklamator yakni Soekarno dan Hatta? Nah, peserta didik sontak menjawab, belum pernah Bu Guru gitu kan. Nah, anak-anaknya belum pernah melihat Soekarno dan Hatta gitu ya. Nah, upaya guru yang tepat melalui pemanfaatan teknologi yang tepat yaitu yang mana kira-kira Bapak Ibu? Coba ada yang mau mencoba menjawab? Yang E. Ya? Ya? Yang E. Betul. Siapa? Bu Eva ya? Ya? Yang E. Oke, ada yang menjawab yang A, ada yang menjawab yang E, gitu kan. Nah, berbicara tentang penggunaan teknologi, kita juga harus memperhatikan efektivitas dan efisiensinya Bapak dan Ibu, gitu ya. Kalau misalnya yang A, memang di sana ada kata-kata teknologinya. Guru menyediakan gambar dengan teknologi cetak dan membagikan gambar sang proklamator. Jadi berarti harus sejumlah siswa, gitu kan ya. Kalau dibagikan, membagikan gambar sang proklamator gitu, seolah-olah kalau membagikan berarti dibuat sekian banyak kemudian dibagikan kepada siswa. Tapi kalau misalnya yang guru meminta peserta didik untuk memperhatikan gambar tokoh proklamator yang dibawa guru. Berarti gitu. Kalau E-nya ini lebih terarah Bu ya. Gitu. Kalau saya sih cenderungnya ke E jawabannya gitu kan. Karena nanti ketika membawa gambar tokoh proklamator yang dibawa guru, pasti gambar tokoh proklamatornya ini merupakan gambar yang dihasilkan dari teknologi cetak. Misalnya apakah gambar hasil print gitu kan, atau gambar foto yang namanya foto yang kita beli di poster-poster itu juga kan hasil teknologi cetak. Ya. Walaupun tanpa dijelaskan bahwa itu hasil teknologi cetak. Jadi sebenarnya untuk yang A ini memang seperti mengecoh sekali supaya kita memilih ini gitu kan. Tapi ini kalau kita bayang-bayangkan Bu, antara A dan E itu nggak ada salahnya ya. Cuma E ini lebih simpel ya. Tapi kan kita harus memilih satu opsi, satu jawaban saja gitu kan. Ini bukan jawaban yang kemudian kita bisa pilih beberapa jawaban, tapi harus salah satu. Artinya nanti ketika kecenderungan kita di A dan E gitu kan, justru yang E itu menurut saya adalah lebih tepat gitu. Karena apa? Karena ketika berbicara memperhatikan gambar tokoh proklamator yang dibawa guru gitu, itu kan pasti di produk cetak gitu kan ya. Di produk cetak yang memang dihasilkan dengan teknologi cetak gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Berarti, jadi saya sih cenderungnya jawabannya yang E. Betul Bu, kalau saya cenderung kayak gitu juga. Yang kalau E itu umum terjadi Bu. Nah, kalau yang A itu kan kadang-kadang ya kan. Nah, pikir ribet itu guru ya. Apalagi gini, artinya seorang guru bisa saja gitu kan menentukan atau mengambil pilihan yang A, melakukan yang A. Disediakan gambar kemudian membagikannya.
Ya, betul. Siswa. Tapi kan lihat lagi pertanyaannya, upaya guru yang tepat melalui pemanfaatan teknologi yang tepat gitu ya. Berarti dari sekian kemungkinan gitu kan, jawabannya kita harus memilih salah satu yang paling tepat gitu ya. Dan saya cenderungnya ke E gitu. Setuju, Bu. Ya. Baik, nomor 18 ya Bapak Ibu, disajikan salah satu KD muatan bahasa Indonesia, matematika, IPA atau IPS atau PPKN ya. Peserta dapat merumuskan indikator ketercapaian kompetensi sesuai karakteristik siswa SD. Di mana Bu Widya, guru kelas 3 pada semester biasa sedang menyusun muatan PPKN. Pada KD menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Perumusan indikator pencapaian kompetensi keterampilan yang sesuai adalah, nah, ini nanti Bapak dan Ibu mungkin kan sudah kemarin nih waktu PPG ini sudah sering bertemu dengan ini ya Bapak Ibu. Daftar kata kerja operasional yang kita gunakan untuk menyusun indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Sudah sering melihat ini ya Bapak Ibu? Menjelaskan ya. Nah, di sini di soal KD-nya itu menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Kira-kira ya, indikator kompetensi keterampilannya yang sesuai apakah A, menyajikan dalam bentuk tabel. Ya? B. Iya, betul ya, menceritakan secara lisan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila secara lengkap dan sesuai. Di sini ada dua sebenarnya yang menceritakan. Kenapa nggak pilih yang E? Karena yang B lebih spesifik. Iya, yang B lebih spesifik. Juga bisa dilihat dari degree-nya gitu kan. Karena di sini kan lebih ke arti gitu kan, arti gambar lambang negara. Berarti yang kita tuntut anak-anak harus secara lengkap dong dan sesuai gitu kan. Bukan masalah dia tampilnya harus dengan suara lantang yang benar, bukan gitu kan. Karena bukan membaca puisi atau menyanyi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah gitu. Jadi suara lantang, intonasi yang benar itu lebih cocok kalau anak-anak disuruh menyanyi atau membaca puisi. Tapi karena di sini menceritakan gambar lambang negara, maka yang tepat adalah yang B. Ya, menceritakan secara lisan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila secara lengkap dan sesuai gitu. Ya. Baik, betul ya. Tadi yang menjawab B. Kemudian nomor berikutnya 19. Tak terasa ya, udah di soal yang kedua terakhir. Disajikan indikator muatan pembelajaran PPKN. Peserta dapat memilih materi pokok dan bahan ajarnya. Kalau tadi bagaimana Bapak Ibu dituntut untuk bisa menentukan IPK atau indikator pencapaian kompetensi, sekarang memilih materi pokok dan bahan ajarnya yang sesuai. Ya, di mana di sini ilustrasinya seorang guru kelas 3 semester genap akan membelajarkan PPKN dengan indikator 3.2.1 mengidentifikasi kewajiban sebagai warga sekolah. Materi pokok dan bahan ajar yang sesuai adalah, jadi ada dua di sini. Materi pokoknya apa? Bahan ajarnya apa? Lihat, jadi kalau kita menentukan materi pokok, jangan jauh-jauh dari indikator. Jangan jauh-jauh dari IPK. Di sini kan mengidentifikasi kewajiban sebagai warga sekolah. Berarti materi pokoknya adalah kewajiban sebagai warga sekolah. Bahan ajarnya bisa berbagai contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang kewajiban warga sekolah. Gitu ya. Oke, gitu ya. Kenapa di sini kalau materi pokok itu kan sudah lebih spesifik gitu. 1 poin, 1 sub gitu. Kalau dulu itu zaman saya kira zaman SD-nya Bapak Ibu dengan zaman SD-nya saya nggak terlalu jauh mungkin ya gitu kan. Kalau dulu kan ada pokok bahasan istilahnya. Kalau buku itu kan suka di poin-poin gitu kan. Mungkin poin judul besarnya adalah hak, kewajiban, hak dan tanggung jawab warga negara. Tapi kan kemudian diperintil lagi. Yang A tentang kewajiban, yang B tentang hak. Enggak langsung semuanya ya gitu. Itu makanya kenapa kita kemudian nggak memilih yang B. Gitu ya.
Makanya yang betul adalah yang C. Tinggal dilihat lagi saja, dikembalikan lagi ke IPK-nya. Jadi betul yang C jawabannya ya. Materi pokoknya kewajiban siswa sebagai warga sekolah, bahan ajarnya berbagai contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang kewajiban. Baik Bapak Ibu, sampai di soal yang terakhir, nomor 20. Disajikan narasi tentang kompetensi guru SD yang profesional. Peserta dapat menganalisis persyaratan, kualifikasi, dan kompetensi guru SD yang profesional. Alhamdulillah ya, Bapak dan Ibu sebentar lagi akan dinobatkan sebagai seorang guru profesional gitu ya. Amin. Iya. Seorang guru di suatu sekolah melakukan kegiatan berikut. 1. Memilih materi pelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. 2. Mengolah materi pada pelajaran secara integratif dan kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Selalu disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, guru telah menerapkan kompetensi profesional pada aspek, banyak sekali kan aspek-aspeknya gitu ya. Dari keempat kompetensi, mulai dari kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kemudian kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Ketika kita berbicara kompetensi profesional, berarti sejauh mana kita menguasai materi-materi gitu yang ada di mata pelajaran yang kita ampu gitu. Nah, kira-kira untuk yang tadi poin 1 dan poin 2 ini sesuainya dengan opsi yang mana? Yang D. D. Ya? B. B. D. B. Oke, beta D. atau D. Delta. Mengembangkan delta. Delta ya. Mengembangkan materi pelajaran secara kreatif. Jadi Kreatif. ini lebih menukik ke soal gitu ya. Karena gini, kalau sudah berbicara tentang bagaimana kita mengembangkan materi dan disesuaikan dengan karakteristik perkembangan peserta didik, itu yang dituntut adalah kreativitas. Gitu. Mau mengajarkan tentang perkalian misalnya. Untuk anak-anak kelas 2, misalnya kelas 2 SD, itu kan kita harus tahu dulu, wah anak-anak kelas 2 SD ini kan senangnya bermain nih, nggak bisa kalau misalnya kita kasih langsung angka-angkanya. Nah, makanya dengan seperti itu kita pahami bahwa mengembangkan materi pembelajaran itu harus secara kreatif. Ya, jadi kaitannya dengan, jadi tidak sekedar B gitu. Kenapa tidak sekedar B? Hanya sekedar menguasai aja. Oh, kalau perkalian itu seperti ini, materinya, strukturnya seperti ini, konsepnya seperti ini, gitu kan? Pola pikir keilmuannya itu mah lebih ke ranah mungkin profesional yang pertama gitu. Tapi profesional berikutnya adalah bagaimana setelah kita menguasai semua itu, ya kita sesuaikan cara penyampaiannya, disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Maka itulah akan berbicara pada aspek kreativitas gitu ya. Maka betul jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan pembahasannya sedikit gitu ya mengenai 4 jenis kompetensi. Bapak, Ibu, kupas Google ini biasa ya. Pedagogis gitu ya. Ini berkaitan dengan pemahaman peserta didik gitu kan ya. Bagaimana kita merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran. Kemudian tentang perkembangan peserta didik, itu masuknya di ranah pedagogis gitu. Ya. Kemudian di kepribadian, bagaimana kita memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, ini lebih ke sikap-sikap gitu kan. Sikap terhadap diri kita sendiri, pembawaan diri kita gitu ya. Kemudian profesional, nah ini profesional itu menguasai keilmuan bidang studi dan langkah kajian kritis, pendalaman isi bidang studi gitu ya. Kalau sosial, bagaimana kita bisa komunikasi, bergaul dengan peserta didik, kolega, dan masyarakat gitu. Memang keempatnya inilah yang harus dikuasai dan dimiliki oleh setiap guru yang profesional gitu ya. Dan Bapak Ibu sedang berproses untuk mendapatkan atau menempuh ini semua ya. Mudah-mudahan lancar Bapak dan Ibu. Sekali lagi senang saya sore ini bisa, siang ini ya, bisa kembali dengan Bapak dan Ibu gitu. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bermanfaat ya, walaupun nggak banyak gitu kan, sedikit bisa memberikan
istilahnya apa ya, bukan pemahaman, bisa mengingatkan kembali ya, sekali lagi bisa mengingatkan kembali apa yang sebenarnya sudah Bapak dan Ibu pahami gitu. Baik Bapak dan Ibu, selesai sudah ya perjumpaan kita untuk sore ini. Pak Andri, apakah Pak Andri sudah ada di, oh ya ada yang chat ya, siapa bentar. Oh, mohon izin Ibu, Bapak, saya sedang acara perpisahan kelas 6 sebelum selesai kegiatan langsung dipadu Bu Wina. Oh ya, ini yang tadi banget ya. Oh, tadi pas pembukaan. Sekarang udah mau penutupan nih. Pak Andri, apakah sudah bergabung kembali? Pak Andri, oke, sepertinya Pak Andrinya masih sibuk ya Bapak Ibu dengan kegiatannya. Sebelum saya menutup kegiatan ini, mudah-mudahan Bapak dan Ibu, ya sekali lagi tadi harapannya bisa sedikit mengingatkan kembali gitu kan, apa yang memang sudah dikuasai dan dipahami oleh Bapak dan Ibu gitu ya. Saya mohon maaf kalau misalnya Bapak dan Ibu kurang puas gitu kan dengan penjelasan saya, karena memang saya bukan alat pemuas ya gitu ya Bapak dan Ibu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti insya Allah kalau misalnya Bapak dan Ibu memerlukan, seperti ke Pak Ahmad yang Pak Zainal yang kemarin sempat japri saya ya, boleh Pak Zainal kalau mau japri lagi saya tunggu gitu ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Sama Bu Cucum kalau nggak salah kemarin ya. Yang gitu, saya kasih yang kemarin gitu ya. Untuk yang ini juga kalau dibutuhkan mungkin yang sudah plus dengan kunci jawabannya nanti akan saya siapkan gitu. Karena mungkin kalau untuk yang ininya yang tanpa kunci jawaban sudah di-share sama Pak Andri mungkin di grup ya, Bapak Ibu ya. Iya. Iya, baik Bapak dan Ibu, mungkin dicukupkan saja ya pertemuan dengan saya. Sepertinya juga ini pertemuan terakhir dengan saya karena memang saya jatahnya itu cuma dapat 2 kali dengan Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, karena ini yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih atas atensi, kerjasama gitu kan, dan bagaimana Bapak dan Ibu menghargai saya dalam hal ini sebagai pembicara yang ala kadarnya gitu ya. Dan mohon maaf apabila dalam penyajian bersama saya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu gitu kan. Akhir kata saya kembali doakan mudah-mudahan proses uji pengetahuan yang akan Bapak Ibu tempuh nanti mendapatkan kelancaran gitu kan, dan Bapak dan Ibu bisa lulus di ujian pengetahuan. Baik. Amin. Ya. Baik kalau begitu diakhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bangga Bapak Ibu, silakan boleh live ininya ya, live roomnya boleh silakan. Saya juga mau live saja. Oke. Aduh. Gimana Bu Cucum?